umat kalau dekat agamanya, tidak ada lagi persoalan. Apalagi kalau ada lagi keamanannya, sudah aman, tentram, enak, beribadah ada Pak. Ternyata cinta itu harus selalu ketemu Pak. Kalau mau dibina, kalau mau dirawat, iya, harus selalu ketemu, harus selalu berkomunikasi, harus selalu bersilaturahmi, itu nanti akan muncul Pak. Rasa cinta. Perkebunan dan salam sehat jasmani rohani buat kita semua. Dari forum kerukunan umat beragama ini lahir dari 2 SKB Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Tupoksinya yang pertama itu adalah melakukan dialog dengan pemuka agama. Jadi jangan heran kalau pemuka agama, majelis-majelis agama suka kumpul yang dibicarakan hal-hal yang berkaitan pengokohan dan penguatan tentang toleransi kerukunan, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama maupun dengan pemuka agama atau masyarakat dengan pemerintah. Ketiga ini tidak bisa kita pisahkan, hanya rukun internal ya sesama umat Kristiani, Katolik, Hindu atau Islam. Tidak boleh lagi ada untuk memunculkan berbagai macam konflik dan apapun namanya, baik secara internal maupun secara eksternal. Kemudian yang kedua adalah menampung aspirasi. Jadi salah satu rumah umat beragama itu adalah FKUB. Siap di Luhut Timur selama ini aspirasi daripada umat beragama kita akan salurkan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPR maupun kepada majelis-majelis untuk dimusyawarahkan agar supaya bisa kita saling menjaga toleransi dan kerukunan umat. Kemudian yang keempat adalah melakukan baik itu sosialisasi maupun mendukung daripada program pemerintah, baik pemerintah daerah maupun Kementerian Agama. Dan yang terakhir adalah mari bersama-sama, ada pesan tokoh di negara Republik Indonesia ini, Profesor Dr. Quraisy Shihab, dia menyatakan begini: jangan korbankan imanmu karena persoalan toleransi dan jangan korbankan toleransi hanya karena iman. Itu bisa kita lihat yang ada di Al-Qur'an tempoh itu hanya karena keimanan dan ketakwaan rela saling bunuh membunuh. Saya kira semua kitab suci mengajarkan bagaimana hidup damai berdampingan dimanapun kita berada, apalagi sebagai umat yang sadar tentang keyakinan agamanya masing-masing. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi singkat yang disampaikan oleh Ketua FKUB Kabupaten Luhut Timur. Dan ketika ada pertanyaan nanti kita kumpulkan nanti di akhir, karena materi ini adalah materi panel. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Kepala Bagian TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Amiruddin MAG. Namun sebelumnya sedikit saya memperkenalkan beliau. Beliau ini saya dulu anggotanya beliau. Ketika bertugas di Penyuluh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Selatan, beliau di Penais pada saat itu. Lalu kemudian beliau juga pernah di bidang haji. Setelah itu beliau dipanahkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Dan saat ini beliau diamanahkan sebagai Kepala Bagian TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh itu kepada Bapak Dr. Haji Amiruddin kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam sehat, salam kerukunan kita semua. Saya hormati anggota DPRD Kabupaten Luhut Timur yang saya kira luar biasa masih setia bersama dengan kita. Saya hormati para sumber dari sebelah kanan saya, Pak Kapolsek. Ini ternyata baru saya perhatikan, ternyata saya bertahun-tahun juga bersama beliau di asrama haji waktu beliau di Pam Opit Polda.
Saya tadi baru kayak kenal. Jadi beliau ini selama di PAM COVID mengamankan asrama haji waktu jemaah haji, memperlancar jemaah haji. Ini tidak melihat lagi apa agamamu. Iya. Dan alhamdulillah luar biasa. Dan Pak Haji Manikai selaku ketua tim KUB yang selama ini kalau hal-hal terkait dengan kerukunan beliau secara teknis. Makanya beliau ini semua lintas agama, ya, baik pemuda lintas agama maupun tokoh-tokoh agama yang di tingkat provinsi ya sudah terbiasa lah ya beliau. Jadi kehidupan itu sudah tidak melihat lagi persahabatan itu, pergaulan itu tidak melihat lagi agama apa kok. Kalau tidak seagama itu dulu. Apalagi saudara saya moderator ini, sahabat saya ini kan penyuluh agama, dia sudah bergelut selama ini dengan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya dibagi materi kebijakan. Nah, kebijakan terkait dengan kerukunan ini saya kira banyak sekali. Malah ketika kita hidup berdampingan sebenarnya itu tidak perlu dijelaskan karena kita sudah praktekkan. Iya. Mulai dari ya saya kira di undang-undang terus turun sampai di akhir Kementerian Agama yang terakhir sekali adalah terkait dengan desa sadar kerukunan atau kelurahan sadar kerukunan adalah keputusan Sekretaris Jenderal nomor 4 ya, berdasarkan nomor 4 tahun 2025 atau kalau berdasarkan nomor 5 ada ada 5 saya lupa yang menjelaskan secara teknis terkait dengan desa atau kelurahan sadar kerukunan. Kalian nanti saya kira hal-hal teknis mungkin akan disampaikan oleh Pak Menteri bagaimana mengelola organisasi ini. Ya sebenarnya bukan ini hanya tambahan salah satu ikhtiar dari Kementerian Agama. Jadi ikhtiar itu upaya. Ini kalau dalam bahasa maksudnya ikhtiar adalah upaya untuk bagaimana cara kerukunan itu bisa tercipta. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kanil tadi itu cinta itu adalah hasil. Yang butuh adalah proses. Bagaimana proses menggapai cinta? Ternyata cinta itu harus selalu ketemu, Pak. Kalau mau dibina, kalau mau dirawat. Iya. Harus selalu ketemu, harus selalu berkomunikasi, harus selalu bersilaturahmi, itu nanti akan muncul, Pak. Rasa cinta. Jadi jangan ini cinta dalam pengertian ya, luas ya. Jangan cinta muda-mudi. Tetapi ternyata juga yang cinta begitu juga seperti itu. Ya. Ada orang sebelumnya hanya 1 kali 2 kali ketemu, tapi selalu ketemu mungkin tiap hari. Itu tumbuh. Oleh karena itu, falsafah cinta ini saya kira bisa kita terapkan di kehidupan kerukunan antara kita. Apakah itu berbeda agama maupun berbeda suku, ras, budaya, itu cinta itu kita bisa bingkai dengan cinta. Ya, falsafah cinta itu. Supaya insya Allah, karena ketika kita saling ketemu, ketika kita selalu bertemu bersilaturahmi, pasti kita akan ya kadang curhat, kadang menyampaikan masalah-masalah di antara kita dan kita bisa selesaikan dengan mudah. Karena kita sudah saling paham, kita sudah saling mengerti. Itu Bapak Ibu sekalian. Banyak program sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Saya kira seperti yang dikatakan Pak Kadep tadi, ada juga sebelumnya itu kampung moderasi beragama. Itu orientasi sebenarnya sama saja. Kampung moderasi beragama, kemudian desa sadar kerukunan, itu semua adalah upaya untuk merealisasikan, menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena ternyata setelah kita melihat ajaran semua agama,
titik temunya. Makanya kalau kita mau membangun kerukunan, kita harus mencari titik temu. Di mana titik temu semua ajaran agama? Iya. Ternyata titik temu semua ajaran agama itu ya di situ tadi, kasih, cinta terhadap sesama manusia, saling menghormati. Makanya ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menciptakan kerukunan itu. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai universal agama. Nilai-nilai universal agama itu seperti tadi saya kasih sayang, toleransi, dan empati. Toleransi. Tidak ada agama satupun yang menyetujui, membenarkan yang namanya kekerasan, pertengkaran, kekacauan. Semua kita ingin damai, Pak. Karena kalau kita tidak damai, kita juga tidak bisa melaksanakan ajaran agama kita dengan baik. Iya. Bagaimana cara bisa beribadah dengan tenang kalau kacau, Pak? Tidak bisa. Makanya itu yang pertama. Jadi kita mencari titik temunya. Kalau dalam Islam ya sudah jelas dikatakan ta'alau ila kalimatin sawa. Saling bertemulah dengan satu kalimatin sawa. Kata kunci, kata sepakat, atau titik temu di sana. Ya, makanya biasa kita dengar dalam ulama-ulama kita mendakwakannya ada namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, ukhuwah Wataniyah. Siapapun dia, kalau dia manusia, maka kita harus menjalin itu. Siapapun dia, ya, kalau kita misalnya seagama masing-masing menurut dalam agama, siapapun dia, kalau kita sebangsa, sesama bangsa Indonesia, tidak mengenal lagi suku, budaya, agama, dan seterusnya. Yang kedua adalah membangun jembatan komunikasi dalam bentuk dialog. Nah, saya kira salah satu ikhtiarnya, salah satu upayanya, bagaimana kita menjalin komunikasi itu tadi. Kita harus sering berdialog, kita harus sering ketemu, ada forum-forum yang seperti ini yang digerakkan. Sehingga nanti ini desa sadar kerukunan atau kelurahan sadar kerukunan ini saya kira sudah menjadi sebuah wadah untuk berhimpun, bertemu, berdiskusi, tentu membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya yang kita butuhkan. Ya. Bukan lagi berbicara bagaimana agamamu kau bukan, tetapi bagaimana kita bisa hidup damai, kita bisa hidup bersama dalam konteks tentu dalam bingkai kelurahan sadar kerukunan. Kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab. Agama dapat mengembangkan rasa tanggung jawab untuk beragama, menjaga kerukunan dan menjadi ini, Pak. Jadi seperti yang dikatakan tadi, dan memang Menteri Agama selalu sampaikan bagaimana penganut agama ini bisa dekat dengan agamanya. Nah, untuk mendekatkan umat dengan agamanya ya tentu peran tokoh-tokoh agama. Kenapa? Karena umat kalau dekat agamanya tidak ada lagi persoalan. Apalagi kalau ada lagi keamanannya. Sudah aman, tentram, enak, beribadah ada, Pak. Coba lagi. Ya. Itu anunya, Pak, kuncinya, sehingga dikatakan bagaimana orang bisa beragama yang berdampak. Jadi berdampak, ada dampaknya. Kemudian desa sadar kerukunan umat beragama ini atau kelurahan kerukunan itu juga banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ini cuma syarat saja atau diharapkan. Yang pertama, mengembangkan program pendidikan. Jadi masing-masing agama kan ada lembaga-lembaga pendidikannya, Pak. Nah, lembaga-lembaga pendidikan itu diharapkan sejak dini memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak didik kita tentang kerukunan, tentang cinta sesama manusia. Makanya Pak Menteri Agama mencetuskan yang namanya kurikulum cinta. Ya, jadi kita memberikan
pendidikan agama kepada anak kita masing-masing sesuai dengan agama masing-masing. Ya, tanpa memberikan kesan benci. Kenapa selama ini dulu mungkin ya kita di sekolah masih memang guru kita mengatakan ya kita harus hidup bersama, kita harus sama-sama. Tetapi ketika kita bergaul dengan teman yang tidak seagama, nah panggil kita sebentar ya, yang terlalu dekat kau sama itu. Itu kan sebenarnya secara psikologis, secara tidak langsung itu menanamkan rasa kebencian. Di satu sisi secara teori jangan bertengkar, kita harus rukun. Tetapi ketika kita lihat sama-sama dengan yang lain, yang dekat-dekat itu, aneh dia, lain agama. Dan itu akan tertanam terus. Ya, itu mungkin pendidikan yang masa lalu ya. Sekarang ya itulah yang diharapkan Menteri Agama bahwa seluruh lembaga pendidikan keagamaan diharapkan dapat mengajarkan konsep cinta ini, cinta terhadap sesama manusia. Kemudian yang ketiga, ini tadi membangun forum dialog, ini saya kira sudah merupakan satu kebijakan. Kemudian mengadakan kegiatan bersama. Nah inilah yang juga perlu kita bangun Pak. Ketika kita selalu melaksanakan kegiatan bersama, maka itu akan terhapus ya. Tidak melihat lagi nanti masyarakat yang lain juga melihat, oh ternyata ini enak kalau kita ini bersama-sama tanpa melihat agamanya si A, agamanya si B dan seterusnya. Begitu juga sukunya, kelompoknya. Karena itu tadi membangun melakukan kegiatan yang bersama. Makanya saya kami berharap sebenarnya semua forum-forum atau kelompok-kelompok yang dibuat dalam rangka ikhtiar untuk mencapai kerukunan itu arahnya untuk banyak-banyak membuat kegiatan bersama. Saya sampaikan kemarin bulan Ramadan Pak, kami dengan FKUB Provinsi 4 kali ya, sudah sampai 5 kali buka puasa bersama Pak. Tapi bukan sekadar puasa bersama. Saat buka puasa bersama antar satu agama ke kelompok agama yang lain itu ada aksi sosial. Jadi pernah kami buka puasa di Keuskupan, pernah kami puasa bersama dengan Permabudi, Muhammad Buddha, kemudian di FKUB, begitu juga Pelita, pemuda lintas agama. Jadi dia juga melakukan, karena ini yang sangat strategis juga Pak. Bagaimana pemuda ini bisa didorong, bisa dilibatkan untuk menjadi orang-orang yang bisa menggerakkan program-program kerukunan ini. Begitu kali ya Pak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira terakhir bahwa desa atau kelurahan sadar kerukunan ini dicetuskan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai sebuah program ini dalam rangka ke tingkat bawah lagi, tingkat lebih di akar rumput, grassroots, supaya karena dari situ Pak, dari situ munculnya. Di permukaan biasa, ya mungkin di tingkat tokoh agama kan biasa itu sudah selesai Pak ya. Tapi saya kira dengan hadirnya dan terpilihnya Kelurahan Magani ini itu karena sudah melalui proses dan indikator-indikator yang diperlukan menjadi persyaratan untuk kelurahan sadar kerukunan itu masuk dalam kategori itu, sehingga inilah itu. Terus terang Pak, untuk tahun ini hanya 2 kabupaten yang dapat, Luhut Timur dan Wajo. Kita bersyukur kita bisa Timur dapat, yang sebelum-sebelumnya itu ada beberapa daerah, tapi memang tidak pernah banyak. Tetapi di samping itu ada yang saya katakan tadi, ke moderasi beragama kampung ya, kampung moderasi beragama itu juga sejalan dengan program itu untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kita. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tenang sekarang, kita damai sekarang.
Tetapi jangan kita lupa bahwa ada juga orang yang tidak suka yang damai-damai. Itu yang biasa apa namanya. Jadi memang secara naluri orang semua suka damai, tetapi ketika suasana damai ada juga yang suka panas-panasi, iseng-iseng. Iya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi sehingga pendidikan ini harus berjenjang terus, Pak. Jadi tidak boleh putus supaya nanti generasi-generasi kita juga merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini. Jangan sampai selepas kita, kalau kita tidak tularkan ke bawah ke generasi kita, itu akan putus. Nah, itu akan terjadi. Makanya itulah pentingnya tadi pendidikan kurikulum cinta supaya ini bisa berkelanjutan, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan sebagai pengantar hal-hal teknis yang terkait dengan apa yang menjadi program daripada kelurahan Sadar Kerukunan itu, insya Allah nanti akan dijabarkan atau dielaborasi oleh teman kami yang secara teknis menangani itu. Sekiranya demikian atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.